agenda hari ini kami mendapat informasi terkait laporan kami. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saksi-saksi sudah diperiksa di hari Jumat atau Kamis minggu lalu, terlapor dan status prosesnya sudah naik ke penyidikan. Jadi kami hari ini mau mendapatkan informasi terkait apa yang sudah disampaikan dari terlapor. Apakah ada pengakuan, apakah ada itikat baik untuk penyelesaian perkara klien kami. Sementara itu dulu karena kami belum dapat informasi lebih lanjut. Tapi yang pasti proses dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan dan sudah diperiksa terlapor. Jadi tinggal menunggu apa yang harus kita lengkapi lebih lanjut. Oke? Pengen ngucapin terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan karena udah dibantu prosesnya dan lega banget dikarenakan nih udah mulai kelihatan lah hasilnya gitu loh. Aku pengen dia dihukum seadil-adilnya sih karena apa yang udah dia perlakukan sama aku tuh menurut aku udah kelewatan banget. Bukan sekedar uang doang. Sejauh ini kayaknya dia cuma bilang nggak ada sih, cuma minta maaf doang ya. Kalau mau ngebalikin juga dari mana ya kalau untuk hampir 4 digit? Lebih dari 1 M. Ya kalau menurut hitungannya Kak Buji ya, Iya. tapi kita kan harus lihat dari cek nominal jumlah. Ya 1% lah kalau bisa balikin ya. Kita harus kerja apa? Karena menurut aku mau kerja dari mana dia untuk membalikin uang itu, bukan maksudnya ngerendahin ya, dikarenakan sebenarnya gaji dia juga udah oke, tapi dia memilih untuk mengeluarkan dana. Kenapa? Kurangnya dari mana? Ternyata ya emang kayaknya nggak ada puasnya aja gitu. Uangnya untuk kayaknya seingat aku dia pernah beliin mobil ke mantannya ya, jadi mobilnya itu masih ada di mantannya, untuk mantannya siapa tahu nonton ya sama perempuan kan, siapa tahu girls code mungkin gitu loh. Nah siapa tahu mantannya lihat kan, tolonglah uang haram itu, karena uangnya tuh bukan uang yang kerja halal, itu uang dari korupsi, jadi tolong bagi aja ya. Sebenarnya kan bukan kesalahan dari dia juga kan, karena itu kan dia nggak tahu mungkin itu uang haram gitu ya. Tapi as in gift pacar banyak yang nggak posting juga gitu loh Kak, jadi kasih juga brandnya. Kadang aku juga nggak tahu menau, punya juga nggak masuk ke aku. Bahkan kemarin tuh handphonenya itu di reset sama dia, jadi kerjaan aku terbengkalai semuanya, benar-benar ratusan bahkan mungkin ribuan chat hilang, WhatsApp-nya hilang. Jadi aku harus satu persatu reach out lagi ke brand-brandnya, siapa yang udah bayar, siapa yang nggak bayar. Saat aku juga bingung karena benar-benar dihapus semua data-datanya, mulai dari galeri, WhatsApp semua dihapus sama dia. HP-nya bersih banget ya, masalahnya juga WhatsApp-nya dihapus sama dia kan, bukan WhatsApp-nya, chat-chat itu semua bersih, kontak-kontaknya juga bersih, foto-foto juga bersih, semuanya juga bersih, sama dia dihilangin semuanya. Oh capek banget Kak, tahun lalu kerjaan saya coba bulan-bulan deh prosesnya. Saya bersyukur banget dibantu juga sama mantan manajer saya dulu, Siena, sama Bang Sandi, sama Bang Purba, sama Polres Jaksel dibantu, karena kalau nggak sih bisa gila sih tahun lalu. Karena kan dia juga kerjasama sama mantan tim saya yang lainnya juga kan, jadi makanya itu tercover gitu loh. Setahu aku sih uangnya untuk membiayai orang lain dulu, lanjut proses lagi sih Kak. Udah maksudnya saya mau Nanti siap datang sidang loh kayak di Jakarta Barat. Iya siap. Kalau sampai lanjut. Lanjut terus apa dong? Enak aja. Saya bisa cari duit sendiri, makan tuh duit. Berarti ikhlas tuh. Biarin aja di dalam penjara, enak aja loh. Ikhlas aja, Puji Capek saya miliaran kerja. Berarti Ikhlas sempat miliaran. nangis terus sampai kena mental nggak sih? Oh kena mental banget saya Kak, saya mau hubungi skater saya lagi tuh nggak jadi ya. Kan teman-teman saya juga waktu itu lagi solid-solidnya, jadi saya bersyukur akan kehadiran teman saya yang menemani saya pas lagi depresi. Karena bukan sekedar duit doang Kak, bukan. Karena dia tuh pertama dia kan akses buat itu untuk Instagram pribadi saya atau TikTok saya. Dia screenshot lah chat-chat pribadi saya, disebarluaskan untuk jadi bahan ketawa-tawaan, kata-katain saya di belakang. Terus habis itu mantan karyawan saya yang lain juga kadang kerja sama kadang dia, jadi kalau saya lagi kemana-mana tuh dikasih tahu, jadi dia bisa tahu keberadaan saya ngapain, saya sama siapa.
bisa dengan bebasnya tuh tahu gitu loh, makanya dia bisa ngelakuin korupsi, mungkin menyewakan kamera saya juga pernah. Jadi kan kadang saya keluar negeri nih, kamera saya ada di rumah aja dong, itu mungkin disewakan ke temannya, jadi kan otak itu udah benar-benar duit cara memanfaatkan ini. Dan kadang baru endorsan saya diambilin, dikasih ke pasangannya gitu. Boleh tahu Putih gaji dia ada 2 digit. Gaji dan bonus ada 2 digit tiap bulan kak, ada. Nah tapi dia tuh kayak, jadi setiap ada karyawan yang baru masuk itu tuh langsung didoktrin sama dia biar kerja sama dia dan melancarkan semua kejahatan dia, otak jahat dia. Jadi banyak tutup mulutnya juga gitu loh, jadi kayak dia beli makanan, dia ini, dia transfer, dan aku nggak tahu. Jadi orang yang baru masuk pun jadi di pihak dia, bukan sekedar penipuan yang ini ya, udah penipuan, ngambil barang, apa namanya, yang mental saya sih ya, terus ngata-ngatain, terus aduh banyak banget kak, bener traumatik banget menurut aku.